warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Naila dengan NIM 2416040037 dari jurusan Akuntansi Syariah. Nah, untuk menambah pengetahuan kita bersama, mari kita simak videonya. Jadi, kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu lain ini adalah salah satu tugas saya dari mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam, yang dimana dosen pengampunya Bapak Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Sebelum kita masuk mengenai kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu lainnya ini, kita harus tahu apa itu ilmu akhlak. Jadi, ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, baik yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membahas 3 kolerasi atau hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, kolerasinya dengan ilmu tauhid. Dilihat dari objek pembahasan, ilmu tauhid membahas masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan manusia tertuju semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan lurus. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Sedangkan dari segi fungsinya, ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman saja, melainkan agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Seperti rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Salah satunya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka, sebaiknya manusia meniru sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan rukun iman yang lainnya. Kita harus meniru, kemudian mengaplikasikannya. Sehingga, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, yang dimana ilmu tauhid memberikan landasan terhadap ilmu akhlak, dan ilmu akhlak memberikan penjabaran dan pengamalan dari ilmu tauhid. Yang kedua, kolerasinya dengan ilmu fikih. Ilmu akhlak dengan ilmu fikih tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya bisa dibedakan, karena keduanya saling berkaitan. Pemisahan ilmu fikih dari ilmu akhlak secara tajam akan mengakibatkan ilmu fikih kehilangan keindahannya. Tanpa ilmu akhlak, ilmu fikih hanya merupakan bangunan yang kosong, dan juga bisa dikatakan sunyi dan tidak membawa kepada ketentraman dan ketenangan hati. Juga sebaliknya, ilmu akhlak tanpa ilmu fikih dalam arti yang luas akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah. Ini menggambarkan bahwa betapa eratnya hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu akhlak. Contohnya, kita dapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian, tata cara sholat dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Lalu, para ulama atau fuqaha membahas secara mendalam mengenai rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Semua itu disusun berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang membahas tentang sholat. Nah, di samping itu, kita juga mendapatkan perintah untuk menerapkan akhlak terpuji dalam beribadah tersebut, seperti khusyuk dalam melaksanakan sholat, tidak ria, dan menunaikan sholat dengan ikhlas. Selain itu, hubungan antara ilmu fikih dan ilmu akhlak juga dapat digambarkan seperti hubungan antara bangunan dan isi di dalamnya. Ilmu fikih adalah kerangka bangunan yang membentuk sistem aturan dalam kehidupan seorang muslim. Sedangkan ilmu akhlak merupakan isi dan hiasan dari bangunan tersebut, yang memperindah dan menyempurnakan segalanya. Yang ketiga, kolerasi dengan ilmu jiwa. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa saling berkaitan. Ilmu akhlak mempelajari tentang perilaku manusia yang baik dan buruk, sedangkan ilmu jiwa
mempelajari tentang aspek psikologis manusia. Dalam pandangan Islam, hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu jiwa sangat penting, karena perilaku manusia yang baik dan buruk dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor psikologis. Contohnya, takut gagal bisa membuat curang saat ujian. Untuk hal tersebut, psikologis membantu atasi rasa takut itu dengan latihan mental. Sedangkan curang adalah perbuatan buruk, karena jujur akan lebih baik, walaupun hasilnya kecil. Dari situ, akhlak mengajarkan untuk percaya diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ilmu akhlak dan ilmu jiwa memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki perilaku manusia agar menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya berkontribusi dalam membentuk kepribadian seseorang yang baik dan bermanfaat. Jadi, kesimpulan, kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu lain. Ilmu akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia, khususnya dalam konteks kehidupan seorang muslim. Kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, fikih, dan jiwa saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk karakter yang utuh dan seimbang. Ilmu tauhid menjadi dasar utama dalam akhlak, karena dari sanalah muncul kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, dan kewajiban manusia untuk menyembah dengan ikhlas. Ilmu fikih berperan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, ilmu jiwa memberikan pemahaman terhadap dimensi batiniah manusia. Nah, dari kesimpulan tadi, sekian materi mengenai kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Ingat, mempelajari kolerasi ilmu akhlak dengan ilmu lainnya sangat penting, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari ajaran sesat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.